Pemirsa Mozaik Islam, menyaksikan tingkah pola keempat balita dalam video ini memang sangat lucu dan menggemaskan ya. Tak henti-hentinya mereka terus aktif bergerak dikala sang ibu berusaha memakaikan pakaian tidur yang nyaman. Namun di sisi lain, lihatlah kerepotan sang ibu. Meski begitu tampak kerepotan, tapi dengan cekatan dan tentu penuh kesabaran, Corey White, ibu dari 4 orang anak ini, berulang kali, lagi dan lagi, tanpa memastikan agar keempat buah hatinya tidak terjatuh dari tempat tidur. Terutama terhadap ketiga bayi kembarnya yang baru berusia 8 bulan itu. Terlihat penuh perjuangan dan kerja keras ya. Sampai-sampai begitu tugasnya selesai, Corey terlihat lelah dan segera merebahkan badannya di atas kasur. Dan upaya kerja keras wanita berusia 26 tahun itu nyatanya mendapat pujian dari para netizen yang menyaksikan videonya. Selain mendapat pujian, ibu asal Ontario, Kanada ini juga dijuluki sebagai Supermom. Video berjudul Mom vs Triplets plus Toddler tersebut diunggah olehnya ke laman Facebook sejak bulan Februari 2016 lalu. Kini tercatat video yang sangat inspiratif tersebut telah ditonton lebih dari 51 juta kali. Pemirsa, video kerepotan sang ibu saat mengasuh anaknya ternyata tak hanya dialami oleh Corey saja. Video berikut ini juga memperlihatkan bagaimana sang ibu bernama Ashley Gardner sangat kerepotan saat mengganti popok dan baju untuk keempat putri kembarnya. Saking aktifnya, salah satu putrinya bahkan terlihat merangkak dan mencoba meninggalkan sang ibu yang berusaha mengganti baju ketiga saudaranya. Meski tampak kelelahan, namun Ashley tetap menunjukkan senyum sekaligus menghibur keempat putrinya yang bernama Ismi, Evangeline, Indy, dan Scarlett. Lucu-lucu ya pemirsa? Setelah keempat putrinya tampak rapi, sang ibu asal kota Utah, Amerika Serikat ini memberikan boneka satu persatu dan menghadiahkan kecupan sayang. Pemirsa Mozaik Islam, menjadi sosok ibu adalah sebuah tugas mulia yang tidak mudah untuk menjalaninya. Berbagai permasalahan kerap menghadang dalam perjalanannya, terlebih jika buah hatinya yang menangis dan terus menangis. Menyadari beratnya tugas menjadi ibu, maka dewasa ini semakin banyak pasangan terutama yang hidup di negara maju memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Atau ada juga yang cukup puas hanya mempunyai satu buah hati saja. Akibatnya, angka kelahiran di suatu negara mengalami penurunan drastis dan dapat berimbas pada kehancuran ekonomi. Mengutip dari laman web BBC, Jepang dan Jerman adalah 2 negara di dunia yang tengah mengalami permasalahan ini. Menurut penelitian yang dilakukan sebuah perusahaan audit Jerman, BDO, dan Hamburg University of International Economics dalam 5 tahun, rata-rata hanya ada 8,2 anak lahir per 1.000 penduduk. Sedangkan Jepang sedikit mengungguli dengan angka 8,4 anak lahir per 1.000 penduduk. Lain halnya dengan apa yang dialami negara-negara mayoritas muslim. Palestina misalnya, meski dalam keadaan berkecamuk akibat agresi brutal Zionis Israel, nyatanya angka kelahiran bayi tetap saja tinggi, hingga berkali-kali lipat dari angka kematian. UNRWA atau Lembaga Bentukan PBB yang khusus memberikan bantuan kepada para pengungsi Palestina menyebutkan, dalam 51 hari saja sepanjang tahun 2014, setidaknya 5.134 bayi terlahir di 5 wilayah berbeda di jalur Gaza. Bahkan di masa-masa sulit itu, seorang wanita Palestina telah melahirkan bayi kembar 4 dalam keadaan normal dan sehat. Ini pula menjadi satu bukti kekuasaan Allah SWT. Para syuhada yang syahid digantikan oleh jiwa-jiwa baru. Kondisi seperti ini dapat terjadi karena kaum muslimah menyadari betul bahwa Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memiliki anak yang jumlahnya banyak. Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita yang berbelas kasih lagi banyak anak, karena aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat yang lain." Hadis riwayat Abu Daud. Ya, tak hanya memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, wanita muslimah sesungguhnya juga memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Karena wanita muslimah yang telah menjadi ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Betapa seorang ibu berkorban jiwa raga demi kelahiran anaknya. Mengandung 9 bulan, kemudian saat melahirkan sang ibu juga bertaruh nyawa.
Maka sangatlah pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan seorang ibu sebagai pihak yang sangat istimewa dan tinggi derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sangatlah murka kepada anak yang lupa diri dan bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangankan membantah, apalagi memarahi, mengatakan ah saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarangnya, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan yang perlu kita pahami adalah bakti seorang anak kepada kedua orang tua senantiasa akan menjadi utang selama ruhnya masih berada pada jasadnya. Sangat keliru jika ada yang beranggapan bahwa bakti seorang anak telah usai ketika orang tua telah wafat. Orang tua yang telah wafat sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun dari sang anak, sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karena doa anaknya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Kelak ia akan berkata, wahai Robku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Dijawabnya, karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Tak hanya memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, wanita muslimah sesungguhnya juga memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Karena wanita muslimah yang telah menjadi ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Betapa seorang ibu berkorban jiwa raga demi kelahiran anaknya. Mengandung 9 bulan, kemudian saat melahirkan sang ibu juga bertaruh nyawa. Maka sangatlah pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan seorang ibu sebagai pihak yang sangat istimewa dan tinggi derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sangatlah murka kepada anak yang lupa diri dan bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangankan membantah, apalagi memarahi, mengatakan ah saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarangnya, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan yang perlu kita pahami adalah bakti seorang anak kepada kedua orang tua senantiasa akan menjadi utang selama ruhnya masih berada pada jasadnya. Sangat keliru jika ada yang beranggapan bahwa bakti seorang anak telah usai ketika orang tua telah wafat. Orang tua yang telah wafat sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun dari sang anak, sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karena doa anaknya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Kelak ia akan berkata, wahai Robku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Dijawabnya, karena permohonan ampunan anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad.